matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, buatku jatuh terus jatuh ke hati. Hari ini kita akan membicarakan mengenai stok darah, terutama di provinsi kita tercinta ini, di Sulawesi Selatan. Stok darah sepatutnya senantiasa itu harus tersedia setiap hari untuk menjamin kebutuhan berbagai komponen darah. Pelayanan darah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini membantu pemerintah Republik Indonesia untuk ketersediaan darah tersebut. Nah, bagaimana ketersediaan stok darah dan cara mendapatkannya? Hari ini kita akan menghadirkan dua orang narasumber. Dr. Siva, ada nih Ibu Erna dengan saya Ibu. Telepon sebelumnya dulu, Dok. Ya, silakan. Minta izin, Dok. Ya. Halo, Assalamualaikum, dengan Ibu Haji Erna. Sudah di mana, Ibu? Oh, sudah ada di parkiran. Oh iya, baik, Bu. Tabe, Dok, katanya sudah ada di parkiran, Dok. Silakan. Boleh saya jemput dulu, Dok? Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum, Bu Erna, Bu Sri. Tapi Silakan. Ibu Haji Erna bisa duduk di sana. Ibu Sumaryati. Iya. Jadi, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ibu Haji Erna Komalaningrum, SST SKM MKes. Beliau adalah Kepala UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan narasumber kedua kita ada Ibu Haji Sumaryati Sofyan SKM MTR ADM Kes. Beliau adalah Kasubag TU UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabarnya ini Bu Erna dan Ibu siapa aku panggil Ki? Ibu Ria, Ibu Erna dan Ibu Ria, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, dalam Je? keadaan sehat. Ya, tadi sebelum dari ke sini habis kegiatan apa saja Ibu? Ini hari biasalah. Kalau kita selalu melakukan kegiatan rutinitas kami. Yang pertama mobile unit. Mobile Kita unit. bagaimana caranya menyiapkan atau memenuhi kebutuhan darah yang ada terkhusus untuk di Kota Makassar Kota ini. Makassar. Kalau Ibu Ria, apa kesibukannya hari ini Bu? Karena saya adalah Kasubag TU, jadi saya lebih banyak untuk perencanaan ke depan seperti bahan habis pakai itu yang harus kita rencanakan supaya ke depan kita punya pelayanan darah itu sangat cepat terpenuhi juga. Baik. Nah ini banyak sekali pertanyaan mengenai darah. Ya, alhamdulillah saya juga dokter bedah tulang. Jadi kalau setiap saya mau operasi itu pasti butuh darah untuk pasien. Ya kita kan namanya darah itu untuk menjaga kemungkinan terburuk. Ya kita siapkan darah. Mudah-mudahan tidak perdarahan. Tapi kalaupun terjadi itu darah sudah siap. Nah bicara mengenai stok darah ini Ibu Erna. Bagaimana mekanisme kalau misalnya saya jadi keluarga pasien, terus butuh stok darah dari UPT Transfusi Darah Sulsel, nah itu apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan darah tersebut, Bu? Ya, tentunya yang pertama kali ya yang kita lakukan, kita harus tahu dulu apakah stok darah itu ada atau tidak ya di tempat kami. Yang kedua itu kami punya jejaring sebenarnya ya, ada jejaring kami mulai dari rumah sakit ya, rumah sakit di seluruh Sulawesi Selatan. Ada namanya UTDRS, ada namanya DDRS. Nah, tentunya jejaring dari kami itulah yang menyediakan stok darah di rumah sakit. Nah, apabila tidak ada stok darah yang di rumah sakit yang ada UTDRS ataupun BDRS-nya, bisa langsung ke tempat kami di unit transfusi darah Provinsi Sulawesi Selatan dengan membawa surat pengantar dan kemudian sampel darah yang akan kita periksa. Oh, jadi kalau begitu pasiennya bawa sampel darah, Bu ya? Iya, Kalau sama pengantarnya. pengantarnya juga Iya. dari dokter yang Iya, dari dokter yang bersangkutan. Iya. Nah, terus itu jadi langsung dibawa kalau ada di rumah sakit, artinya tidak perlu ke bank darah. Iya.
Kalau ada di rumah sakit kan, rumah sakit ada namanya BDRS, ada namanya UTDRS. Nah kalau ada stok darah di situ berarti tidak perlu ke tempat kami. Karena BDRS dan UTDRS pun, terkhusus BDRS yang sudah MOU dengan kami supply darahnya ke tempat tersebut. Tetapi kalau tidak ada, bisa ke tempat kami ataupun bisa langsung juga ke tempat kami. Iya. Kalau boleh tahu di mana itu transfusi darah punyanya Provinsi Sulsel? Iya, mungkin ini ya sekalian ya. Kalau untuk transfusi darah itu berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Perintis. Iya. Dekatnya BTP itu. Iya, di depannya BTP, depannya Dinas Kesehatan. Oh, di situ. Iya, khusus provinsi di situ. Baik. Nah, Ibu Erna, bagaimana ketersediaan komponen darah? Apa saja yang disiapkan? Baik, terima kasih dok. Kalau untuk komponen darah, di tempat kami menyediakan 3 komponen darah. Ya, yang biasanya itu PRC atau darah merah, ya. Darah merah. Ya. Kemudian TC atau trombosit. Kemudian plasma atau FFP. Itu yang kita sediakan saat ini 3 komponen dan insya Allah setiap masyarakat yang butuh kami berusaha untuk segera penuhi permintaan tersebut. Jadi ada semua Bu ya, apa yang dibutuhkan masyarakat ada semua. Ada semua. Di UPT. UPT Iya. itu singkatan dari apa Bu? UPT? Unit pelaksana tugas. Unit pelaksana Unit tugas. pelaksana tugas di Iya, UPT. dari Tadi PU. saya tanya-tanya UPT. Ternyata unit pelaksana tugas ya, transfusi darah. Iya. Terus adakah Bu regulasi dari pihak rumah sakit atau UPT transfusi darah mengenai ketersediaan stok darah? Aturannya begitu. Kalau untuk untuk penyediaan itu ada di Permenkes. Yang pertama adalah PP, ya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah. Kemudian di Permenkes tahun 2014 Nomor 83 dan untuk standar pelayanan darah itu di Permenkes 91 tahun 2015. Oh, jadi ada memang ya, aturannya ya, yang ada mengatur. aturannya. Sampai ke darah-darah pun ya, ada aturannya Bu ya. Ya. Nah terus ini Bu, banyak ini pertanyaan tuh dari mungkin keluarga pasien kan banyak yang tidak mengerti. Jadi dari yang awam, orang awam. Nah ini biasanya mereka bertanya, kenapa itu semakin hari semakin mahal itu harga per kantong darah? No, padahal kan apakah tidak masuk ke BPJS atau bagaimana? Nah ini banyak pertanyaan. Iya. Kenapa tambah mahal? Nah ini kira-kira bagaimana jawabannya Ibu Ria? Kalau untuk masalah biaya, itu sebenarnya namanya biaya pengganti pengolahan darah atau BPPD. Itu sudah diatur di dalam Permenkes 83, di PP nomor 7 2011 itu juga sudah ada. Itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah. Kalau kita karena berdasarkan Pergub nomor 5 tahun 2018 itu kita dalam untuk biaya BPPD ini dimasukkan 310 per kantong. Tapi untuk PMI itu sesuai dengan regulasi mereka juga itu 360 per bag. Sebenarnya kalau di Jakarta satu kantong darah itu malah ada yang lebih 1 juta, ada yang kemarin juga pas COVID itu kan 4 juta per kantong karena plasma konvalesennya seperti itu. Ada juga namanya metode aperesis itu 3,5 juta, tapi karena BPJS tidak mengklaim, jadi itu dibebankan kepada keluarga pasien. Cuman sebenarnya kalau aperesis itu lebih efisien dibanding kalau kita menggunakan konvensional. Misalnya, satu kantong untuk aferesis trombosit itu bisa mengcover 10 orang. Artinya 10 pendonor hanya di cover 1 orang pada saat metode aferesis. Seperti itu. Sebenarnya lebih efisien. Hanya karena BPJS tidak mengklaim biaya tersebut, maka masyarakat kembali lagi ke konvensional. Aferesis apa itu aferesis? Aferesis itu adalah metode pengambilan darah menggunakan mesin yang di dalamnya nanti hanya komponen darah tertentu saja. Jadi sebagian darah yang tidak maksudnya yang tidak diperlukan seperti misalnya kita butuh trombosit. Berarti sel darah merah kita, plasma darah kita itu kembali masuk ke dalam tubuh. Oh, begitu. Iya, hampir metodenya sama dengan kalau kita cuci darah.
seperti itu. Jadi ada alatnya Bu ya? Iya, ada alatnya, namanya aperesis. Ya, jadi komponen darahnya tergantung dari apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya butuh trombosit, berarti tromboperesis. Kalau kita butuh leukosit, berarti leukoperesis, seperti itu. Gitu. Iya. Jadi yang dibayar bukan darahnya, tapi biaya pengganti pengolahan darah. Karena sama halnya kalau saya biasanya di masyarakat, memang pertanyaan itu selalu ada. Kenapa saya pada saat donor, saya kan gratis, tetapi di saat saya butuh darah, saya disuruh bayar. Nah, yang disuruh bayar itu sebenarnya adalah biaya, termasuk dalamnya adalah bahan habis pakai, kemudian jasa, kantong di Damik itu kan ada bahan habis pakai itu ada kantong darah, ada regens, ada antisera yang dipakai untuk mengetahui apakah kita golongan darah apa sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dihargai seharga 360.000 itu. Kita hanya 310.000 karena kita disupport dari APBD dan dari pusat kita mendapatkan subsidi pemeriksaan NAT. Itu pemeriksaan tertinggi khusus untuk uji saring IMLTD. Seperti itu. Iya. Jadi memang dibayar sama masyarakat karena kan saya kasih gratis tapi kenapa disuruh bayar lagi? Nah, darahnya ji anakku atau darahnya ji keluargaku. Jadi itu harus dipahami sama masyarakat. Kan tidak mungkin kita langsung kasih keluar darah baru disimpan di ember begitu ya. Nah, itu di kantongnya kan ada itu supaya tidak rusak itu. Nah, itu yang dihargai. Ya, karena kantong darah itu sebenarnya itu kan produk luar. Tidak ada diproduksi di Indonesia. Otomatis semua kalau transfusi darah itu memang mulai dari alat sama bahan habis pakainya itu sangat mahal. Jadi memang harga satu kantong darah itu seperti itu. Iya. Baik. Nah, ini saya mau bertanya lagi kepada Ibu Erna. Bu, ini kan Provinsi Sulsel itu kan pasti ada batasnya, betul? Dipakai terus, akhirnya lama-lama menipis. Nah, itu amannya stok darah itu untuk kita punya ini kota provinsi ini, itu amannya harus berapa kantong itu tiap hari ada? Iya, khusus untuk Sulawesi Selatan ya. Nah, sebenarnya kalau untuk stok darah itu 2% dari jumlah penduduk yang ada. Jadi kita harus hitung kira-kira berapa jumlah penduduk kita harus menyediakan 2% per tahun di situ. Nah, kalau kita misalnya jumlah penduduknya 1 juta, berarti kalau 2% itu sekitar 200.000 ya, 200.000, iya, 200.000, iya, 20.000 stok darah yang harus kami siapkan. Itu baru 1 juta, ya itu untuk Sulsel ya. Nah, begitu juga kalau 2 juta, sisa kita hitung kelipatannya itu untuk stok darah yang minimal sekali. Berarti bisa lebih kan dari itu, dan kita tidak boleh menyediakan hanya karena hitung 2% saja, kita hanya menyediakan itu saja, tidak. Tetapi kita harus siapkan maksimal. Kemudian kami adalah unit transfusi darah yang berada di bawah naungan pemerintah. Ya, artinya bahwa pemerintah itu kita berada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya bahwa kami di sini juga adalah bagian dari pemerintah, pegawai kami juga mayoritas itu pegawai negeri ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kami harus bisa menyediakan stok darah? Yang pertama, mungkin ini penting kita berikan sosialisasi kepada masyarakat ya. Bagaimana masyarakat tahu, bagaimana masyarakat itu paham dan mau untuk melakukan donor darah. Kemudian yang kedua, selain kita memberikan pemahaman, kita harus menjemput bola. Istilahnya kita turun gunung ya. Turun gunung bagaimana kita bisa melakukan mobile unit ke institusi pemerintah ataupun kepada swasta ataupun kepada masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, sehingga stok darah bisa terpenuhi. Kemudian satu prinsip dari kami, prinsip dari tempat kami bahwa kami ada untuk masyarakat. Artinya bahwa sebisa mungkin masyarakat tidak mencari bagaimana stok darah itu tidak ada. Tetapi pada saat masyarakat mencari, kami sudah ada menyediakan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi itu cita-cita kami ke depan, sudah tidak ada saya cari golongan darah B, saya cari golongan darah A, ada di misalnya ada di Facebook atau ada di mana. Nah, sebenarnya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan stok darah tersebut, otomatis masyarakat tidak perlu mencari. Tapi kami yang menyediakan kebutuhannya tersebut. Nah, itu dari 2% Bu, dari total
persediaan yang disiapkan oleh unit transfusi, itu kebutuhannya paling besar kemana saja? Dipakai untuk apa itu darah yang disiapkan? Iya. Pertama dulu mungkin ya kebutuhan kami, tentunya rumah sakit ya. Kalau kita menggunakan darah itu kebutuhan rumah sakit pastinya ya. Dan rumah sakit ya saat ini pengguna terbesar dari kami adalah di daerah bawah, Wahidin. Ya, kemudian rumah sakit lain yang tentunya sudah kerjasama atau kita melakukan MOU dengan rumah sakit tersebut. Kemudian ya penggunanya pun memang paling banyak di rumah sakit Wahidin. Dan biasanya sih paling banyak ya untuk operasi ya, perdarahan, segala macam operasi. Apalagi kalau kita operasi jantung ya dok ya, tentunya menggunakan banyak sekali. Selain itu juga kebutuhan pasien-pasien penyakit lainnya, misalnya saat ini hati-hati dengan DBD ya, dengan DBD tentunya kalau bisa saja membutuhkan darah, trombosit dan sebagainya. Jadi kalau untuk kebutuhan darah itu banyak digunakan dan selalu dalam tanda kutip itu dalam keadaan urgen ya dok ya. Jadi biar tengah malam, subuh-subuh, tetap ada yang standby di UTD. Kami 24 jam. 24 jam. Jadi biar jam berapapun masyarakat jangan khawatir karena selalu standby. Terus ini Bu, ada juga istilah red blood ya. Adakah keterkaitan antara red blood dengan UPT transfusi darah Provinsi Sulawesi Selatan? Red blood, apa itu artinya red blood, darah merah? Makanya juga saya baru kalau biasanya orang mengatakan red blood. Itu mungkin maksudnya ya, komponen darah itu adalah ada beberapa jenis yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Erna. Ada trombosit, ada pekret sel atau darah merah pekat, dan fresh frozen plasma, atau kalau tidak dibukukan namanya liquid plasma. Nah, yang mungkin dimaksud dengan red blood itu kan berarti darah merah. Semua darah itu kan pasti berwarna merah. Ya, dokter pasti tahu lah. Kenapa dia darahnya merah? Karena ada HAM di dalam hemoglobin itu yang membuat warnanya merah kan. Nah, mungkin red blood ini maksudnya pekret sel. Ya, itu biasanya komponen darah ini lebih banyak dibutuhkan pada perdarahan seperti ibu melahirkan. Itu lebih cepat penyembuhannya dibanding kalau menggunakan namanya whole blood atau darah lengkap. Jadi sekarang dulu mungkin ya dokter lihat saya butuh darah satu kantong itu, dokter mungkin lihat satu kantong darah. Sekarang itu kita sudah pisah-pisah sesuai dengan peruntukannya. Iya. Jadi jangan sampai sebenarnya komponen darah itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan bisa membuat reaksi transfusi terjadi dalam pasien. Kalau dulu kan satu kantong lengkap situ, itu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Sekarang dalam satu kantong bisa dipisah-pisah. Iya, betul. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman band ini, Bu Erna, Ibu Ria. Silakan Mas Rio. Ya, nama saya Rio. Saya mau bertanya, apakah stok darah itu ada batas kadaluarsanya? Expire ya. Expire. Siapa ini? Kalau darah. Itu ya sama siapa? Tunjukkan sama siapa nih? Siapa? Siapa aja deh. Oh, oke. Ya, Bu Erna. Bagaimana Bu? Untuk stok darah tentunya ya, ketika dipisah menjadi komponen, masing-masing ada masa expire-nya. Ya, kalau untuk darah merah itu sampai 1 bulan masa expire-nya. Jadi ketika pasien sudah mendonorkan darahnya dan sudah dipilah-pilah menjadi komponen-komponen, jadi di tempat kami sudah memisahkan tempat-tempat penyimpanannya. Jadi khusus untuk darah merah 1 bulan, dan itu tempat penyimpanan sudah mana golongan darah A, darah B dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah trombosit. Nah, ini trombosit itu adalah yang paling singkat. Istilahnya dia hanya mampu bertahan untuk 5 hari saja. Dan untuk saat ini berdasarkan hasil dari untuk saat ini ya, kebutuhan yang ada di tempat kami, justru trombosit itu sekarang lagi banyak yang cari. Dan itu hanya bertahan untuk 5 hari saja. Makanya biasa banyak orang cari, dibutuhkan trombosit golongan darah A+. Nah, itu karena memang kami tidak bisa menyimpan trombosit tersebut lebih dari 5 hari. Ketika lewat dari 5 hari tentunya ada masa kadaluarsa dan harus kita musnahkan. Nah, yang ketiga ini FFP ya. Dan itu masa bertahannya sampai 1 tahun. Jadi memang semua ada masa expire-nya. Itu expire-nya setelah diambil dari tubuh manusia itu? Iya. Bukan setelah dibuka segelnya?
dari pada saat dia mulai mengambil kan langsung diolah kan. Yeah. Ya, jadi pada saat hari itu juga sudah kita hitung masa expired. Oh, jadi mulai diambil di packing. Karena kan itu sudah 5 pada hari. saat pengambilan darah itu kan darah diambil tidak boleh kita simpan juga, Dok ya. Pada saat diambil dari pasien harus kita bawa ke laboratorium, di situ harus segera langsung diolah. Jadi darah itu dari saat pengambilan sampai pengolahan maksimal itu dalam jangka waktu 4 jam. 4 jam. Iya. Terus jadi kalau expire di apa Bu, dibakar atau dibuang apa kan, dimusnahkannya? Baik, mungkin diapain? saya tambahkan menambahkan saja ya bahwa benar komponen darah itu punya masa simpan dan tempatnya juga berbeda. Jadi kalau packed red cell dengan whole blood itu kita simpan di suhu 4 plus minus 2 derajat. Nama tempatnya adalah refrigerator, blood refrigerator. Kalau untuk trombosit itu kita simpan di 22 plus minus 2, itu namanya platelet inkubator. Kalau untuk FPP itu kita simpannya di freezer dengan suhu minus 30 sampai kalau minusnya 55 itu bisa bertahan sampai 5 tahun. 5 tahun ya. Itu FPP, fresh frozen plasma itu. Jadi sebenarnya pada saat misalnya kadaluarsa berarti terjadi limbah kantong darah, itu kita memusnahkannya dengan menggunakan pihak ketiga dan biasa kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pemusnahan kantong itu, karena tidak boleh sembarangan, karena kita tahu bahwa dalam satu kantong darah itu tetap dianggap walaupun dia sudah diuji saring, tetap kita menganggapnya itu adalah infeksius. Jadi jangan sampai kita membuang sembarangan melalui saluran air atau tanah, itu bisa mengkontaminasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Baik, ya. Terima kasih. Oke, Mbak Dikna, ada pertanyaan Mbak Dikna? Saya mau bertanya ke Ibu Erna. Stok UPT transfusi darah itu dari mana saja? Iya. Ambil darahnya itu dari mana Bu? Kalau untuk rutinnya yang 2% itu ya? Ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Yang pertama tentunya dari pendonor sukarela. Ya, kita malah sekarang saat ini lebih fokus untuk pendonor sukarela. Ya, kemudian pendonor sukarela dengan faktor resiko rendah tentunya, ya. Nah, selain itu juga pendonor pengganti. Pendonor pengganti misalnya ada keluarga pasien yang butuh darah, tidak ada stok di tempat kami minta tolong keluarganya untuk mencari keluarganya untuk bisa mendonorkan darahnya. Nah, untuk pendonor sukarela tentunya kami di sini yang saya katakan tadi itu menjemput bola. Nah, menjemput bola kita membuat kerjasama ya, istilah kami itu mobile unit ya, turun langsung ke lapangan ya dengan institusi atau lembaga-lembaga pemerintah swasta yang ada di masyarakat. Misalnya biasanya kami ya sering sekali melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, dengan TVRI juga. Dengan TVRI juga kami biasa kerjasama ya, istilahnya mobile unit kami rutinitas lakukan hampir setiap hari. Selain juga kita melayani pendonor sukarela yang datang langsung ke kantor, ke tempat kami. Kan pendonor sukarela itu biasanya mereka sudah pendonor rutin ya. Pada saat setelah 3 bulan mereka akan cari lagi, saya mau donor lagi, 3 bulan lagi saya donor lagi. Nah, itu kami siapkan di tempat kami untuk melakukan donor darah. Ada juga di mall itu, di mall. Iya. Itu punya UPT atau PMI itu? Ini yang mau saya ceritakan sebenarnya sedikit ya. Di Sulawesi Selatan ini, terkhusus di Kota Makassar ya, ada tiga unit pelayanan darah. Yang pertama UPT transfusi darah, kami di bawah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya ownernya di sini adalah gubernur kami. Ya, kemudian yang kedua itu dengan PMI. PMI ada PMI Kota Makassar, ada PMI provinsi juga. Dan itu juga tentunya linknya langsung ke pusat ya kalau PMI. Kami pun tetap link kami adalah di bawah naungan Kemenkes sebenarnya. Tetapi perbedaan owner yang di sini. PMI swasta murni, kami adalah
pemerintah punya, otomatis ada sebagian kegiatan disuplai oleh APBD tempat kami. Terus yang ketiga tadi? Itu 3, PMI kota sama PMI provinsi. Ada satu lagi. Ya, jadi beda. Oh, UTDRS. UTDRS. Iya. Oh iya, ada satu lagi, UTDRS. Tapi UTDRS Wahidin ya, Wahidin juga ada. Tetapi kalau untuk UTDRS itu hampir di 24 kabupaten ini rumah sakit juga sudah ada UTDRS-nya, sehingga mereka bisa melayani pelayanan darah. Jadi tidak hanya di Sulsel di Kota Makassar aja, tapi kan di Sulsel itu kan ada 24 kabupaten. Nah, setiap kabupaten itu harus ada dong tempat pelayanan darahnya. Tidak mungkin tidak ada. Dari misalnya dari Pinrang harus ke Makassar dulu ambil baru. Jadi harus tiap kabupaten itu. Tiap kabupaten sudah ada UTDRS-nya. Iya, dan PMI-nya juga mungkin ada beberapa. Ada juga. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Terus dari Mas Vino, ada pertanyaan Mas Vino? Ada. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Ini saya mau tanya ke UPD Transfusi, kalau misalnya kebetulan ada momen kehabisan stok darah tertentu, terus pas lagi kebutuhan darah misalnya apa gitu kan, apakah ada alternatif lain selain itu untuk memenuhi kebutuhannya? Iya, Ibu Ria, mungkin Bu, kalau habis sekali kayak kemarin tuh COVID Bu tuh, pasti Iya, banyak sekali tuh orang butuh darah, atau mungkin ada demam berdarah lebih banyak. Nah itu kalau kosong sekali bagaimana, apa yang dilakukan untuk bisa mendapatkan stok? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan sama Bu Erna bahwa pendonor kita itu kan sebenarnya terbagi atas 3. Itu pendonor darah sukarela, pendonor darah pengganti atau keluarga, dan ada namanya pendonor komersil. Tapi yang kalau komersil itu sudah tidak boleh ada lagi di dunia transfusi. Jadi yang di saat misalnya stok darah di UPT transfusi darah atau di unit transfusi darah di bawah PMI itu misalnya kosong, pastinya itu akan kita butuh donor pengganti atau donor keluarga. Nah, kenapa disebut dengan donor pengganti? Artinya donor ini menggantikan sebenarnya stok yang ada di UTD. Kalau donor keluarga berarti donor yang hanya untuk keluarganya sendiri, seperti itu. Biasanya kan ada orang yang tidak mau memakai darah, darah orang lain, ya. Mereka lebih mau kalau pakai darahnya keluarganya sendiri. Padahal sebenarnya kalau pada prinsipnya darah yang lebih banyak reaksi transfusi itu berasal dari keluarga sebenarnya. Iya, karena mungkin ada antibodi yang tidak sesuai dengan antibodi yang ada pada pasien, seperti itu. Kalau komersil sudah tidak boleh, Bu? Oh, sudah tidak boleh. Kalau komersil itu dulu, kalau boleh tahu bayar berapa itu? Kalau mungkin donor lagi butuh uang ini ya bisa. Semenjak kami itu ada, kenapa ada UPT transfusi darah, ya, itu diakibatkan karena pada saat di Sulawesi Selatan, itu khususnya ya, tapi kalau umumnya itu di Sulawesi dianggap sebagai sebuah provinsi yang angka kematian ibunya itu tertinggi pada saat itu. Di tahun 1996 masih banyak keluarga pasien yang harus mencari donor pengganti atau donor, ya, lama-lama ya jadi donor komersil kan dia cari. Nah, melalui waktu itu Departemen Kesehatan bekerja sama dengan JBIK, maka pilot project yang ada di Sulawesi itu dipusatkan di sini karena kita kan dianggap bahwa Sulawesi itu berada di tengah antara barat dan timur. Nah, ini menjadikan percontohan bahwa apakah benar dengan di bawah selama ini kan kalau orang berbicara darah pasti orang bilang PMI, ya kan? Nah, tapi selama ini juga kita melihat bahwa dengan adanya pelayanan yang dibawahi oleh PMI itu kan belum mencakup seluruhnya. Maka dibuatlah UPT ya di bawah pemerintah mampu tidak mengelola, dan hanya Sulawesi Selatan yang benar-benar UPT transfusi darah itu ada, sedangkan yang lain yang tadinya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu semua yang tadinya PMI mau dimasukkan ke pemerintah, tapi ternyata tidak bertahan karena mungkin
pemerintahnya tidak terlalu ini ya. Baik, jadi Ibu seperti Ria. itu. Jadi ini masih banyak pertanyaannya Ibu Ria. Tapi sebelumnya kita sampaikan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, silakan menelpon ya untuk kedua narasumber kita mengenai layanan darah di Sulawesi Selatan. Anda bisa menghubungi di 0811 4460 6600. Anda juga yang baru bergabung bersama kami bisa menonton tayangan ulangnya di Facebook atau di Instagram atau bisa juga di YouTube channel TVRI Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di rubrik kesehatan. Kenali, cegah, dan obati dengan AD2. Kurasakan pudar dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk dirimu. Lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepaskan semua. Setan dalam hati untuk bicara bagaimana kalau ku selingkuh saja. Ku punya banyak teman lelaki sepertinya bukan bahagia. Mestinya kau mencari pengganti diriku saja, karena kita sudah tersaling bicara. Pastikan cerita tentang kita yang lalu hanya ada dalam ingatan hatimu. Maafkan aku jika kau kecewa, cintamu bukanlah untuk diriku. Jika memang semua kan jadi cerita, ku tahu kau semakin terluka. Di hari ini kita berbicara mengenai layanan jejaring darah ya di UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir bersama kita kedua narasumber, Ibu Haji Erna Komalaningrum, beliau adalah Kepala UPT Transfusi Darah Sulawesi Selatan. Dan juga ada Ibu Sumarwati Sopian, beliau adalah Kabak TU dari UPT Transfusi Darah Sulawesi Selatan. Dan buat Anda di rumah pemirsa yang ingin bertanya mengenai darah ya, siapa tahu Anda ada selama ini mungkin ada yang ingin apakah itu fakta ataukah cuman katanya-katanya mengenai darah, Anda bisa menghubungi kami di 0811 4460 6600. Dan juga bisa Anda nonton tayangan ulangnya ya, siapa tahu buat Anda yang baru bergabung di Facebook, di Instagram dan di YouTube channel TVRI Sulawesi Selatan. Baik, nah yang berikutnya adalah ada pertanyaan dari audiens, teman-teman dari UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, dengan siapa Pak? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Wahyu, ingin bertanya kepada ibu narasumber itu apakah saya bisa menjadi pendonor darah aktif dan bagaimana caranya untuk menjadi pendonor darah aktif. Kemudian yang kedua, adakah syarat-syarat tertentu untuk menjadi pendonor? Terima kasih. Pak Wahyu sudah pernah jadi pendonor? Sudah Berapa kali Pak Wahyu? Sudah sering Pak. Sudah rutin Pak, cuman pada saat misalnya ada masyarakat yang tiba-tiba ingin mendonor butuh darah, jadi kami di Pak Pegawai UPT itu siap Pak setiap saat. Apabila ada masyarakat yang misalnya tiba-tiba tidak ada lagi keluarganya, kemudian dari tempat yang jauh sana yang tidak keluarganya dimakamkan, kami di Transfusi Darah siap untuk membantu. Terima kasih Pak. Baik. Jadi pada Bu Erna, Ya. kalau seorang
masyarakat pengen menjadi pendonor aktif itu syaratnya apa saja, Bu? Ya, ini kalau saya jawab berarti sudah pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sudah langsung dijawab semua ya. Tentunya syarat menjadi seorang pendonor itu yang pertama harus dalam keadaan sehat ya. Sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, artinya bahwa sehat di sini itu ada memang kriteria yang harus kita screening pada saat akan lakukan donor darah. Yang pertama itu selain sehat juga terbebas dari penyakit-penyakit, misalnya kemudian juga tensinya harus bagus, kemudian juga tidak minum obat dalam beberapa hari sebelum donor, tidur cukup. Jadi banyak memang persyaratannya ketika seseorang akan mendonor. Makanya itu jangan takut masyarakat untuk mendonor. Ya, artinya bahwa kalau Anda dinyatakan tidak layak untuk donor, kami tidak akan ambil darahnya tersebut. Tapi di sini dalam tanda kutip bahwa dia harus dalam keadaan sehat. Sehat itu ketika dia datang donor itu harus dalam keadaan fit, ya, jasmaninya dan sebagainya harus dalam keadaan sehat. Kemudian di sini donor darah juga boleh untuk laki-laki dan perempuan, ya. Jadi tidak ada batasan jenis kelamin. Dan kemudian yang ketiga juga umur itu minimal 17 tahun. Iya, pendonor pemula. Maksimal ya sampai 60 tahun. Itu pun kalau yang 60 tahun itu harus memang jadi pendonor aktif. Artinya mereka sudah rutin melakukan donor darah. Tetapi kalau pada saat umur 60 tahun baru mau donor darah, kami juga tidak akan ambil darahnya. Dan sebagai informasi mungkin, dan ini sosialisasi sebenarnya kepada masyarakat bahwa pendonor pemula di sini yang kami memang lagi usahakan bagaimana anak-anak kita bisa mendonorkan darahnya. Untuk saat ini dari unit transfusi darah kami sudah mulai melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan, ya. Kita melakukan kegiatan donor darah juga di sekolah-sekolah saat ini, Dok. Iya. SMA. Minimal kelas 2 ya, yang umur 17 tahun ataupun kelas 3 yang umur 17 tahun, dengan harapan bahwa ketika mereka mendonor pada saat pemula, suatu saat mereka bisa menjadi pendonor aktif karena dia sudah tahu bagaimana nikmatnya itu ketika orang mendonor, bagaimana setelah mendonor itu badan kita menjadi ringan dan sebagainya. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa manfaat dari donor darah itu, kemudian akhirnya dia rutin mendonorkan darahnya setiap 3 bulan sehingga bisa menjadi pendonor yang aktif. Aktif itu dalam jangka waktu berapa lama itu, Bu? Aktif, dibilang dia aktif, apakah ada jangka 6 bulan ke 2 tahun atau per berapa kali itu dia manusia itu sebaiknya dia batasnya bisa mendonor? Ya, sebenarnya kalau lihat kita melihat dari aturannya itu mendonor 1 tahun 5 kali. 1 tahun 5 kali ya. Artinya 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah. Tetapi biasanya di masyarakat mereka selalu membuat mindsetnya bahwa per 3 bulan, artinya 1 tahun 4 kali. Iya, setiap tahun 4 kali secara rutin. Artinya kalau setiap tahun 4 kali, umur 10 tahun sudah dapat 40 kali ya, tambahan 10 tahun. Misalnya 17 tahun dia sudah mulai mendonor. Umur 27 tahun sudah bisa 40 kali. Umur 37 tahun sudah 80 kali. Iya, jadi itu sebenarnya harapan kita, pendonor aktif tersebut mereka mau mendonorkan darahnya tanpa harus kita mencari, tanpa harus kita menghubungi, tetapi dengan kesadaran sendiri mereka mencari. Kalau sudah waktunya, misalnya tanggal 5 mendonor, tanggal 5 3 bulan ke depan, dia akan mencari di mana tempat untuk melakukan donor darah. Misalnya mencari ke tempat kami, itulah yang dia pendonor sukarela. Iya. Tapi itu donor darah harus disuntik, Bu nih. Harus masuk jarum, baru besar sekali tuh jarumnya. Tidak ada cara lain gitu ya. Apa? Harusnya transfer saja pakai handphone. Caranya karena saya takut disuntik, takut jarum saya, Bu. Iya, apalagi kalau 1 tahun ditusuk 4 kali, baru jarumnya kan beda dengan jarum-jarum mana tuh. Jadi memang harus lewat darah ditusuk itu ambil darah. Andai kan bisa transfer lewat handphone. Pasti saya tidak perlu mencari lagi sana kemari, sisa transfer lewat handphone saja. Itu jadi cara anunya, Bu, supaya orang mau, kan biasanya ada yang takut. Tapi pasti, atau bagaimana tuh caranya dari UPT untuk merangsang masyarakat, ayo donor. Bagaimana itu trik-trik Bu? Biasanya kalau kita di UPT Transfusi Darah itu selalu melakukan rutin sosialisasi. Ya, memberikan pemahaman kepada
calon pendonor, ya, supaya pada saat mereka mau mendonor darah itu tidak ada paksaan. Karena banyak kalau paksaan biasanya terjadi juga kendala di lapangan. Ada yang karena takut pingsan. Iya, ya itu kebanyakan. Nah, memang tadi dokter bilang tuh besar jarumnya memang karena itu kan vena yang ditusuk. Ya, otomatis jarum juga besar. Nah, kalau kita pakai jarum suntik kira-kira berapa jam kita mau mendonorkan darah ya? Berisi satu kantong 350 mili. Makanya biasanya kalau saya untuk mensosialisasikan atau kampanye donor darah itu kita kasih mereka apa sih sebenarnya manfaat donor darah. Itu yang pertama kali. Supaya mereka ada di mindset mereka bahwa darah itu memang pada saat donor kita memang sakit, tetapi ada rasa secara fisiologinya itu kita rasanya membantu orang. Di saat orang itu yang kita bantu dengan darah kita dan mereka hidup, itu pahalanya sangat besar. Sama Bu pernah saya dengar itu kalau kita donor darah, kalau kurus bisa jadi gemuk, atau kalau kita gemuk jadi kurus. Itu dulu saya waktu zaman dulu itu saya kurus sekali, tapi setelah saya donor jadi gemuk begini. Apakah itu betul, Bu? Itu sebenarnya karena betul saya dulu itu donor karena gemuk. Setelah saya donor jadi seperti ini ya. Iya, seperti ini ya. Apakah itu betul atau cuman saja? Itu sugesti sebenarnya ya, sugestinya orang. Karena pada saat orang mengeluarkan darah 350 cc itu kan pasti badan kita itu terasa ringan. Dan orang merasa bahwa kalau keluar darah harus diganti. Pada sebenarnya tidak perlu karena secara otomatis pada saat darah kita keluar, sumsum tulang belakang itu pasti sumsum tulang kita itu akan memproduksi darah baru lagi. Jadi sebenarnya kalau mau manfaat lagi untuk donor darah ya berarti secara reguler darah kita tuh terganti. Ibarat motor ganti oli setiap 3 bulan. Ya kalau misalnya untuk perempuan ya itu 3 bulan. Tapi kalau untuk laki-laki sekarang 2 bulan itu sudah bisa donor. Makanya tadi Bu Erna mengatakan dalam setahun bisa 5 kali seperti itu. Nah kalau saya sudah 56 kali, apakah saya gemuk? Ini saya juga tidak berasa gemuk-gemuk juga, malah lebih terjaga timbangan berat badannya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada orang kalau donor itu lantas gemuk, kemudian yang tadinya gemuk lantas kurus. Itu sebenarnya tidak ada. Masih ada pertanyaan dari teman-teman audiens yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan. Mau bertanya, ketika kami masyarakat membutuhkan darah, terus kita ke UPT transfusi darah dengan membawa pengantar dari rumah sakit, terus kita minta salah satu komponennya, kita berapa lama ya yang harus kita waktu yang kita menunggu untuk mendapatkan salah satu komponen yang kita butuhkan itu, apakah lama atau langsung ready? Terima kasih. Ya, jadi prosesnya Bu Erna dengan Bu Ria, kalau misalnya kita ini ada keluarga mau operasi terus bawa sampel, kan diambil sampel darahnya baru pengantar. Nah itu sebaiknya sebelum operasi itu dia berapa lama datang atau berapa lama waktu dibutuhkan untuk itu darah siap? Apakah langsung siap atau butuh berapa waktu lagi? Ya kita hitung rata-rata saja ya Dok ya. Kalau kita hitung rata-rata dari mulai sampel itu bersama dengan surat pengantarnya dibawa ke tempat kami 2 sampai 3 jam lah rata-ratanya ya, rata-ratanya. Karena tidak bisa kita samakan juga ya, artinya bahwa 2-3 jam, untuk menunggu darah tersebut bisa dibawa kembali ke rumah sakit. 2-3 jam, jadi butuh waktu 2-3 jam. Terus tapi kalau sudah diambil ternyata tidak dipakai darahnya, apakah itu bisa dikembalikan? Ya, mungkin tentunya ya ini pertanyaan Pak Dok, harus ada MOU dulu dengan rumah sakit. Tetapi hampir semua rumah sakit yang berada di Kota Makassar ini kami sudah melakukan MOU. Dan salah satu isi dari MOU itu bahwa apabila darah itu tidak terpakai bisa dikembalikan ke tempat kami sehingga darah tersebut tidak terbuang ataupun darah tersebut menjadi expire. Jadi bisa kita tukar atau bisa kita kembalikan lagi asal sudah ada MOU dengan tempat kami. Dengan rumah sakitnya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat. Artinya begini, kan selalu ada biasa selalu ada ya darah persiapannya Dok ya. Darah persiapan itu artinya bahwa darah yang tidak dipakai. Ya.
itu pasti kalau tidak dipakai kembali ke tempat kami. Ataupun ketika sudah dibawa ke rumah sakit, darah tersebut sudah kita distribusi ke rumah sakit, misalnya kita distribusi darah tersebut ke rumah sakit dan tidak terpakai dan hampir masa expire-nya, kembalikan ke kami akan distribusikan lagi ke tempat lain. Itulah gunanya kami di sini UPT Transfusi Darah adalah melakukan pembinaan terhadap jejaring-jejaring yang ada. Bagaimana itu darah bisa tersuplai dengan baik ke tempat-tempat lain tanpa melewati masa expire-nya, dan darah tersebut tidak kita buang istilahnya. Tapi uangnya, uang pasien yang 310 kembali? Kembali. Sekedar informasi mungkin ya, untuk pembayaran sebenarnya dok ya, selama pasien itu ada BPJS-nya dan bekerja sama dengan rumah sakit, kami sudah ada MOU dan rumah sakit tersebut, tidak ada pembayaran Rp1 pun. Itu semua sudah ditanggulangi oleh BPJS. Tetapi untuk rumah sakit yang tidak melakukan MOU dengan tempat kami, tentunya kami berlakukan umum dulu di tempat kami sambil menunggu misalnya pasien tersebut di rumah sakit tersebut BPJS, sambil menunggu pengklaiman dari BPJS ya, baru kami kembalikan juga uangnya pasien tersebut. Iya, sama artinya tidak ada pembayaran, tapi ketika tidak ada MOU dan kami berlakukan umum pasien tersebut. Ya. Baik. Terus ini ya, untuk Ibu Ria, kan itu dulu golongan darah kan yang setahu kita itu ABO. Terus sekarang ada nih A positif, A negatif, tuh resus positif, resus negatif. Nah itu bagaimana Bu? Karena misalnya kan saya ada golongan darah A, tapi ternyata terbentur lagi ada resus positif, resus negatif. Nah itu bagaimana penjelasannya untuk yang seperti ini Bu? Sebenarnya golongan darah itu banyak ya. Tapi secara garis besar yang paling banyak itu adalah golongan darah ABO, ya AB. Nah, kalau resus itu juga sebenarnya golongan darah, ya. Kalau ada yang namanya golongan darah Davi, Kel itu sebenarnya sangat kecil untuk ada di Indonesia. Tapi yang paling banyak itu adalah memang golongan darah ABO, itu ya ABO, AB ya. Nah, sebenarnya kalau kita mendonorkan darah, makanya itu harus selalu pemeriksaan golongan darah. Karena jangan sampai yang tadinya mungkin dokter ya, saya golongan darah O karena merasa keren kalau misalnya ya universal. Padahal sekarang tidak ada kata universal sebenarnya. Hanya dikatakan universal di saat itu kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Nah ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Bu Erna, Bu Ria. Ini waktu 1 jam itu tidak cukup. Nah ini tapi sebagai closing statement dari masing-masing, dari Bu Erna dan Ibu Ria kepada masyarakat TVRI Sulawesi Selatan, silahkan Ibu berikan kepada pemirsa di rumah seputar pelayanan darah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, mungkin closing statementnya adalah, ayo donor darah, jangan takut untuk donor darah, sumbangkan sebagian darah kita untuk yang membutuhkan. Ya, apabila ingin mendonorkan darahnya, bisa langsung datang ke tempat kami, Unit Transfusi Darah, Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya. Baik, terima kasih Bu Erna. Dari Ibu Ria, closing statementnya buat semua pemirsa yang ada di rumah. Untuk para pasien yang ada di rumah sakit, pastinya kita sebagai UPT Transfusi Darah akan selalu siap untuk menyediakan darah yang aman, berkualitas, cepat dan mudah diakses. Untuk itu kami berharap seluruh masyarakat mendonorkan darahnya dengan secara sukarela, secara rutin untuk menyiapkan stok darah yang ada di unit transfusi darah. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, jadi itulah dia ya pemaparan mengenai layanan jejaring darah di UPT Transfusi Darah di Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber kita, Ibu Haji Erna dan Ibu Haji Ria pada sore hari ini bisa memberikan wawasan buat kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung bersama kita dari teman-teman tim Project Band, juga dari Dr. Siva, Ibu Haji Erna, Ibu Haji Ria, dan juga teman-teman audiens dari UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan. Juga kepada Anda pemirsa di rumah kami ucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sulawesi Selatan, masih ada beberapa acara lagi setelah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya Helmi Adi Kuswadana mohon undur diri. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama hilangkan hati duka lara. Mari hey 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 kawan, akulah di sini hey 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 kasih. Mari bergembira bersama-sama hilangkan hati duka lara. Boleh dua-duaan, asal tetap di lingkaran, tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Hey, marilah kemari. Hey 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 kawan, akulah di sini. Hey 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 hey. Mari bergembira bersama-sama hilangkan hati